Pertemuan sempit antara pria pemberani. Siapa yang akan bertahan sampai akhir? Tunggu dan lihat. Siapa yang dapat mengambil sabuk emas seberat 65 kg? Mari kita tunggu dan lihat. Pertama, izinkan kami memberi Anda tepuk tangan meriah. Undang pemain biru. Prajurit kuat dari Jepang. Hiroki Miwa. Here comes the blue corner from Japan. I give you Miwa Yuki. Izinkan kami mengundang Anda. Pemain merah berasal dari Tiongkok. Lee Tingdong. Pemain biru Hiroki Miwa. Berumur 25 tahun. Dari Jepang. Tinggi 170 cm. Rekor profesional 29 pertarungan. 19 kemenangan dan 1 hasil imbang. Pemain merah Lee Tingdong berusia 21 tahun. Dari Cina. Tinggi 178 cm. Rekor profesional 11 kemenangan dalam 14 pertarungan. Bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini. Ini Edi dari Selandia Baru. Halo teman-teman penonton, selamat datang di kejuaraan pertarungan dunia legenda Amei. Ini adalah kompetisi 65 kg. Pemain merah Lee Tingdong, Hiroki Miwa dari tim biru. Kita tahu tinggi badan Lee Tingdong. 8 cm lebih tinggi. Tendangan samping ini merupakan teknik khas Sanda pada masa lalu. Jarang melihat seseorang di arena pertarungan bebas sekarang. Lee Tingdong ini memiliki pengalaman Sanda dan latar belakang pelatihan Muay Thai. Jadi dalam sistem teknisnya, Sanda jenis ini dengan sendirinya. Masih ada beberapa teknik tendangan samping. Lihatlah awal ronde pertama Lee Tingdong. Dia sangat proaktif di lapangan. Lihatlah pukulan berturut-turut ini. Terus-menerus kombinasi kecil. Sayangnya hal itu tampaknya tidak benar. Mengenai kombinasi yang terlihat di tempat kejadian, tampaknya penonton mungkin lebih proaktif. Tapi sebagai pemain Jepang, dia bertahan lebih dekat. Dan lihatlah pukulan dari Lee Tingdong ini. Semua mengenai lengan pertahanannya. Jadi pukulan combo tadi. Sebenarnya tidak banyak tekanan terhadap pemain Jepang. Oke, ini adalah tendangan ke wajah. Harus ada lebih banyak gerakan setelah menendang kaki dan mengangkat wajah. Sayangnya tindakan tersebut hanya menghalangi lawan untuk bergerak maju. Tidak ada lagi jurus untuk membuka pertarungan ini. Baru saja pemain Jepang Hiroki Miwa. Terdapat jurus tendangan sapuan tinggi. Mengingatkan saya pada mantan bintang K1 Jepang Mosoto. Lintasan kaki cambuk mereka persis sama. Konon idola Miwa Yuki adalah Makoto. Setelah dia melihat pertandingan antara Mosuo dan Dou, hanya terlibat dalam pelatihan pertarungan gratis. Jadi tindakannya. Dari segi lintasan aksinya. Masih ada beberapa tiruan dari Mosuo Dou. Ini adalah waktu untuk menyerang. Intersepsi kerja keras. Membuat Miwa Hiroki ini kehilangan keseimbangan. Putaran pertama ini, 2 menit sebelum ini, keduanya bersifat ofensif dan defensif. Lee Tingdong tampaknya lebih proaktif. Lee Tingdong adalah argumen tandingan. Jadi tangan depannya, interferensi dari tangan depan, dan sapuan tengah pada kaki belakang. Ini lebih sering muncul. Bagaimanapun, keduanya baru saja keluar pada waktu yang bersamaan. Lee Tingdong ini adalah serangkaian pukulan kombinasi lainnya. Pertarungan tinju kombinasi. Mari kita lihat, pemain Jepang ini melindungi ini. Perlindungan senjata tampaknya lebih ketat. Dan karena Lee Tingdong tinggi, jadi sepertinya aku telah mengambil tangan ini. Tidak terlalu tinggi. Pertahanan tangan sedikit lebih rendah. Mari kita lihat pemain Jepang tampil. Umumnya kita tahu, pemain Jepang semuanya bermain dengan gaya lengket. Mari kita bertemu satu sama lain melalui yang satu ini. Kami melihat aksi para pemain Jepang. Anda tahu? Ini adalah tendangan sapuan yang sangat rendah. Kelihatannya tidak terlalu berat. Dan saya melihat pemain Jepang ini. Dia juga memiliki lebih banyak tempat pendaratan untuk pukulannya. Kecuali kepala. Banyak pukulan di perut. Ya? Dan frekuensi tindakannya juga relatif tinggi. Anda lihat dia bisa berada di sana. Saat Lee Tingdong menyerang, dia bisa menjaga kepalanya. Pada saat yang sama, kakinya ditendang keluar. Lee Tingdong kami. Pengalaman pelatihan sebelumnya. Dia belum berlatih selama setahun. Ini adalah pemain yang pernah keluar dari arena. Meskipun dia pensiun ketika usianya baru 20 tahun. Kali ini dia berkompetisi. Persiapannya hanya 2 bulan.
Jadi sepertinya, tampaknya bagi kita, tindakan Li Tingdong, termasuk beberapa reaksi terhadap permainan, rasanya sedikit berantakan. Itu tidak mudah, latihannya hanya 2 bulan. Itu tidak mudah, soalnya, ini memang termasuk dalam kelompok serangan ini. Memang benar dia sering memukul, namun tidak banyak serangan yang efektif. Ya, 2 orang melakukan serangkaian pukulan cambuk secara bersamaan, berbalik dan cambuk tinju. Pertandingan ini akan memasuki babak kedua. Secara umum, terkadang pemain bertemu di babak pertama. 2 pemain asing. Kami akan menguji satu sama lain di babak pertama. Babak kedua ini mungkin melibatkan pertarungan bayonet. Saya khawatir. Yang pertama karena Li Tingdong ini, dia belum berlatih selama setahun, dan waktu pemulihannya lebih singkat. Poin kedua adalah karena kita tahu, semua ciri-ciri gaya bermain pemain Jepang. Kemampuan mengontrol ritme relatif kuat. Seringkali di game ketiga mereka bertarung lebih keras. Jadi saya sangat prihatin dengan penampilan Li Tingdong selanjutnya. Saya sedikit khawatir tentang kebugaran fisiknya. Lihat saja Miwa Hiroki yang melakukan sapuan rendah pada kakinya beberapa kali berturut-turut. Seperti yang dikatakan pelatih Dong, gaya kaki sapuan rendah yang digunakan oleh Mosuo Dou saat itu sangat khas, sangat mirip dengan bintang K1 Mosuo Dou saat itu. Dia berbeda dengan pendekar sanda kita yang kuat dan berat. Ini juga berbeda dengan tendangan menyapu Muay Thai. Amplitudonya besar, dan kekuatan membunuhnya sangat kuat. Lihat saja tendangan sapuan pemain Jepang. Umumnya pergerakannya sangat kecil, dan saat Anda melihatnya menendang, selangkangan termasuk bagian inti ini, dia mengendalikannya dengan sangat baik. Itu tidak akan dikirim terlalu banyak. Kami berpikir bahwa di permukaan A, perbedaan terbesar dari petarung Muay Thai. Saat itulah petarung Muay Thai melakukan tendangan rendah tersebut. Tubuh bagian atas miring ke belakang dengan sudut yang lebih lebar, dan tubuh bagian atasnya lebih tegak. Ya? Dan jangkauan tendangannya itu keluar secara diagonal ke atas. Rotasi pinggulnya tidak sebesar yang dilakukan pemain Muay Thai. Jadi kekuatannya mungkin tidak ada sebesar pemain Muay Thai. Namun frekuensi gerakan kaki akan tetap tinggi. Karena setelah dia menggerakkan kakinya, daur ulang sangat cepat. Lihat, kita baru setengah jalan melewati babak kedua. Perasaan yang jelas, meski Hiroki Miwa lebih pendek, tapi pemandangannya tidak lemah. Sebaliknya, dia mengambil inisiatif menyerang. Habiskan lebih banyak waktu untuk menempati bagian tengah lapangan. Memaksa Li Tingdong ke pojok. Ya, intervensi dari pihak depan selalu terjadi, termasuk tipuan. Faktanya, dia menggunakan sapuan punggung bawahnya. Hal ini menyebabkan banyak tekanan pada Li Tingdong. Dan kali ini, kemudian Anda bisa melihatnya di paruh kedua babak kedua. Li Tingdong tampaknya secara fisik tidak mampu menghidupi dirinya sendiri. Ya, sama seperti 2 kondisi yang baru saja saya sebutkan. Saya pikir ujian untuk Li Tingdong hari ini seharusnya cukup besar. Baru saja melanjutkan pelatihan selama 2 bulan. Kemudian Anda bisa memainkan permainan yang begitu penting. Harus dikatakan bahwa ini memang ujian yang sangat besar. Ya, dan lihatlah pelatih Dong. Lihatlah sapuan rendah Miwa Hiroki yang terus-menerus. Koneksi ini sangat cepat. Anda lihat tangannya tegak, siap menyerang kapan saja, tapi sambil bersiap. Sapuan rendah ini pada kaki depan dan belakang. Saya akan melecehkan lawan seperti ini. Yang dimaksud Guru Sao adalah, dia menggerakkan kakinya dan menyapu rendah. Pergerakan ini relatif kecil. Benar, justru karena ini. Apa yang baru saja kita bicarakan. Bagaimana dengan gerakan dasarnya? Relatif kecil. Lihatlah selangkangannya, selangkangan dan tubuhnya. Kisaran flippingnya kecil. Jadi kita melihat, pergerakan ini relatif kecil. Dan kali ini, biarkan tubuhmu, terutama tubuh bagian atas, jarak dari lawan, tidak sejauh itu. Jadi lebih mudah untuk menghubungkan pukulan. Ya, oke. Lihat putaran kedua ini. Ini masih Hiroki Miwa. Ini sedikit tekanan pada Li Tingdong untuk bertarung. Terus gunakan kaki sapuan rendah Anda. Berikan banyak tekanan pada Li Tingdong. Dan dia memiliki ruang untuk kakinya. Anda dapat menggunakan tangan depan Anda untuk memukul, untuk mengontrol jarak Anda. Malam ini, kompetisi 65 kg. Itu adalah legenda Amei kami. Juara 65 kg. Salah satu pertarungan sabuk emas. Salah satu dari 32 pertandingan orang. Dengan kata lain, salah satu dari 16 final. Ini seharusnya menjadi babak kualifikasi untuk 16 besar. Babak kualifikasi babak 16 besar. Ini lebih akurat. Kami mendengarkan pelatih Dong. Oke. Sekarang saatnya memasuki babak ketiga. Putaran ketiga ini, saya baru saja melihat putaran kedua dalam gerakan lambat. Kedua belah pihak saling bertengkar. Itu berbahaya. Mungkin melalui benturan kepala ini. Akibatnya, tulang alis di salah satu sisinya robek. Mari kita lihat sekarang. Namun sepertinya tidak ada salahnya bagi kedua belah pihak dalam hal ini. Dan lihatlah pelatih Dong. Li Tingdong tingginya 8 cm. Jika dia mempunyai tangan depan yang lurus dan kaki yang lurus seperti ini, harus ada kontrol lebih besar terhadap jarak. Jangan biarkan orang lain masuk. Bagaimana lawan bisa menembus pertahanan kakinya? Saya pribadi berpikir, salah satunya adalah perasaan permainan Li Tingdong. Karena toh sudah lebih dari setahun tidak ada kompetisi.
Saya melihat tulang alis pemain Jepang memang sudah bisa saya tebak. Mungkin karena benturan head-to-head keduanya di ronde terakhir. Bidang ini memang mempengaruhi kemajuan permainan untuk sementara. Para dokter di antara kita bisa datang dan merawatnya untuk sementara waktu. Luka pemain Jepang ini. Jika itu tidak mempengaruhi permainan, kita bisa melanjutkan ke kompetisi. Namun jika pendarahan terus berlanjut dan tidak dapat dihentikan, mungkin kita harus menilai pemain Jepang ini. Pertandingan diakhiri dengan TKO. Kompetisi olahraga, masih melakukannya dengan alasan kesehatan. Ya, lubang ini cukup dalam. Menandakan bahwa permainan dapat dilanjutkan. Lee Tingdong perlu bekerja lebih keras saat ini, atau gunakan kontrol kaki yang lebih lurus, lebih banyak punggung tangan dan kaki pada jarak efektif. Lihat, ini. Bagaimana dengan pemain merah? Itu Lee Tingdong. Lee Tingdong lebih tinggi, secara relatif. Miwa Hiroki memang jubah tempur yang berlumuran darah. Tampaknya semakin banyak saya melihat darah, saya menjadi semakin bersemangat. Lihatlah sapuan rendah yang terus-menerus. Kita melihat bagian dalam paha kanan Lee Tingdong. Sebagian besar tubuh yang sudah sangat ungu itu ditendang oleh pemain Jepang. Bagus. Baru 1 menit berlalu di babak ketiga. Separuh wajah Miwa Hiroki sudah sengsara. Namun sapuan kaki yang rendah benar-benar membuatku merasakannya. Biarkan Lee Tingdong menyeimbangkan ini. Hal ini sudah memberikan dampak tertentu, ya? Dan kecepatannya akan jauh lebih lambat. Oke, kita baru saja melihat. Ini adalah panduan di luar lapangan Lee Tingdong. Itu adalah pemain terkenal Zheng Zhaoyu. Zheng Zhaoyu sekarang berada di kelas 70 kg Tiongkok. Bintang harapan di kategori 75 kg. Melakukan banyak pertempuran sulit. Oke, keduanya bertarung bersama lagi. Saat ini, terlihat jelas bahwa dia sedang dalam proses bertarung. Jelas sekali ini Lee Tingdong. Tanpa kelelahan, ambil inisiatif untuk mengambil beberapa cara untuk lebih dekat dengan pemain Jepang ini. Untuk menghilangkan stres sementara. Lihatlah pelatih Dong. Ada satu di dalam game. Lee Tingdong mengalahkan lawannya. Tinju ganda lawan. Lindungi diri Anda dengan cara ini. Pukulan ini tidak akan pernah masuk. Dan beberapa petinju. Kenapa bisa? Perlakukan satu sama lain secara setara. Saat mengambil tindakan perlindungan. Bisakah kamu meninju kedua lengan? Ini dengan mereka. Selama proses pelatihan. Misalnya saja sudut pukulan kita atau pukulan lurus. Pada analisa akhir, ini masih merupakan gerakan dasar dengan cara mengerahkan kekuatan yang salah. Terlihat cadangan fisik Lee Tingdong sedang meningkat. Pasalnya, ia baru melanjutkan pelatihan selama 2 bulan. Memang agak lemah dalam hal ini. Sebaliknya, jika kita melihat para pemain Jepang, mereka semakin berani dalam bertarung. Pemain asal Jepang ini sepertinya memang sulit untuk dikalahkan saat ini. Soalnya, ada pukulan di kepala, perut, dan kaki. Untuk serangan berikutnya, serangan jarak menengah, pelanggaran tingkat tinggi. Gaya permainan ini sangat 3 dimensi. Ya, dan lihat Lee Tingdong. Cara menyerang sekarang, pada dasarnya sangat sederhana. Ini adalah kondisi kelelahan. Oke, 3 ronde akhirnya selesai. Tapi menurutku Lee Tingdong, secara keseluruhan, sebagai pelatihan belaka, seorang pemain selama 2 bulan. 2 bulan untuk melanjutkan pelatihan. Bisakah dikalahkan seperti ini? Ini sudah sangat bagus. Ya, oke. Ini kedua belah pihak. Pemutaran gerakan lambat ini. Oke, semuanya yang hadir dan di depan TV. Ini wasit kami akhirnya memberikan keputusannya. Sudah diserahkan ke tanganku. Wasit nomor 1 memberi skor 27-30. Wasit nomor 2 memberi skor 28-29. Wasit nomor 3 memberi skor 28-29. Hasil akhir, biru menang. Pemenangnya adalah Blue Corner.